Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Gugu, Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi bersama teman sejawat saya, yaitu Susilawati dengan mata pelajaran PKN. Baiklah, Ibu Sisi. Assalamualaikum Ibu Susilawati. Selamat siang Ibu Susi. Selamat siang Bu Sofi. Gimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Bu Susi punya waktu untuk bisa bercengkerama atau bercakap dengan kami pada kesempatan ini? Kita percakapannya tentang apa ya Bu? Oh ya, Bu Susi, saya memiliki tugas di dalam kegiatan pendidikan CGP saya, di mana saya akan melakukan suatu kegiatan yang namanya coaching untuk supervisi akademik. Nah, di dalam kegiatan ini ada 3 langkah yang akan kami lakukan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Jadi kali ini adalah kegiatan itu adalah pra-observasi. Nah, apakah Ibu bisa apakah Ibu punya waktu untuk kegiatan ini, Bu? Kalau untuk pra-observasi, insya Allah saya punya waktu. Ya. Oke Ibu, terima kasih. Nah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan nanti kepada Ibu Susi, tentu saya harus memberikan tujuan, ya, menjelaskan tujuan kenapa kita melakukan percakapan pada siang ini. Yang pertama, bahwasanya pra-observasi ini tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajarannya nanti yang akan Ibu Susi lakukan di dalam kelas. Nah, di samping itu juga bertujuan untuk mempersiapkan diri lebih awal agar nanti dengan adanya proses pra-observasi ini, maka Ibu Susi akan lebih percaya diri, lebih siap untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi nanti Ibu akan melihat saya mengajar di Iya, kelas. Jadi sebelum itu sekarang kita Ibu akan harus mempersiapkan apa-apa yang akan saya persiapkan sebelum Ibu melihat saya mengajar dalam kelas, begitu. Betul sekali, Bu Susi. Jadi nanti setelah kita lakukan pra-observasi ini, nanti Ibu akan lebih siap lagi nanti di dalam kelas, ya, dan di sana nanti saya akan melobi Ibu Susi dalam melakukan pembelajaran dengan strategi kita. Baiklah Bu Susi, bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Susi? Silakan Bu. Ya, oke. Ibu Susi, apa sebetulnya tujuan pembelajaran yang akan Ibu Susi lakukan nanti di dalam kelas? Ibu nanti masuknya kapan Bu? Kapan waktu Ibu masuk itu? Tentu sesuaikan dengan jadwal Ibu Susi. Saya jadwal saya hari Senin itu masuk di kelas 12, itu kelas 12 TAP. Nah, itu nanti materi saya adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi di sana tujuannya nanti adalah siswa dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang ada di Indonesia. Jadi itu tujuan pembelajaran saya. Iya, berarti tujuannya itu adalah menganalisis, ya, Iya, menganalisis bagaimana kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Oke, Bu Susi. Barangkali masih ada mungkin tujuan yang lain? Tujuan yang lain yaitu dengan adanya itu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, siswa diharapkan dapat mengetahui mana yang menjadi hak warga negara, mana yang menjadi kewajiban warga negara. Nah, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak warga negara, kemudian apa yang dimaksud dengan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita lanjut mencari kasus-kasusnya, kita harus tahu dulu apa itu hak dan kewajiban warga negara, apa itu pelanggaran, siapa yang melanggar, siapa yang mengingkari kewajiban.
Baik Bu Susi, itu sudah jelas ya apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti di dalam kelas ya. Lalu pertanyaan berikutnya Bu Susi, apa kira-kira area pengembangan yang hendak Bu Susi capai nanti? Nah, area pengembangan yang ingin saya capai dengan materi pembelajaran ini, yang pertama itu pengetahuan. Saya lebih ke pengetahuan, anak harus tahu dulu mana yang hak warga negara, mana yang kewajiban warga negara, itu adalah merupakan pengetahuan. Kemudian menganalisis ini di sana juga harus ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Bagaimana cara dia keterampilan dia menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak. Berdasarkan nanti kita melihat hak warga negara itu dalam pasal-pasal. Nah, jadi nanti kalau ada kasus, contohnya kasus tentang tenaga kerja, banyaknya pengangguran, apakah ini tentang kasus pelanggaran hak warga negara dalam pasal apa? Nanti itu yang akan dibahas oleh anak. Jadi mungkin perannya kita lebih ke kognitif atau pengetahuan. Oke Bu Susi, jadi area pengembangan yang akan dicapai di dalam proses pembelajaran nanti itu adalah di ranah pengetahuan. Ya, oke Bu Susi, terima kasih. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu Susi, bagaimana rancang pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Maksudnya di sini apa strateginya, metodenya apa, tekniknya apa, mungkin bisa juga kemudian bagaimana tekniknya dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Susi lakukan nanti? Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Jadi teknik yang dilaksanakan dalam pembelajaran ini, pertama pendekatannya adalah pendekatan saintifik, kemudian dengan model discovery learning. Jadi anak menemukan nanti, menganalisis kasus itu nanti. Kemudian tekniknya nanti anak dibagi berkelompok. Anak dibagi berkelompok, kemudian masing-masing kelompok itu nanti dia akan mencari sebuah kasus pelanggaran, apakah nanti itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang hukum. Dia masing-masing nanti ditentukan anak-anak ini, kamu yang kelompok A menentukan kasus tentang hukum, kelompok B tentang ekonomi. Nah, sudah dapat kasusnya, nanti mereka itu menganalisis dan membuat laporannya. Nanti setelah dapat, kemudian dia tampilkan ke depan, mempresentasikan masing-masing kelompok dan ditangkapi oleh kelompok lain. Itu teknik rencana pembelajarannya. Oh ya, jadi intinya nanti itu Ibu akan menggunakan strategi saintifik, Iya, ya, dengan metode discovery learning, dengan diskusi kelompok dan barangkali nanti presentasi kelompok ya. Barangkali dalam di dalam pelaksanaan kegiatannya itu mungkin anak-anak itu dibagi berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Ada Iya, berarti Ibu mungkin menunjukkan apa nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini mungkin diferensiasi yang dilaksanakan ada dua. Yang pertama itu diferensiasi konten, kemudian dan diferensiasi hasil. Nah, diferensiasi konten itu saya itu apakah anak itu suka mencari kasus dalam bidang ekonomi. Jadi apakah anak akan mencari kasus dalam bidang hukum. Jadi itu tergantung kepada minat anak. Nah, kemudian hasilnya apakah nih anak ini nanti mempresentasikan hasil kelompoknya itu dalam bentuk PowerPoint, atau dia bentuk prosa, cerita saja atau paragraf. Jadi itu ada diferensiasinya itu. Rencananya seperti itu. Nanti ya betul Bu Susi. Artinya nanti kita bagi anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka ya. Kebutuhan belajar berdasarkan minat dan bakat mereka. Terima kasih Bu Susi. Barangkali mungkin juga ditambah dengan pembelajaran sosial emosionalnya juga ya Bu Susi ya. Oke Bu Susi. Nah, strateginya sudah, kemudian metode juga, teknik juga sudah. Lalu kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bu Susi gunakan nanti dalam proses pembelajaran? Mungkin saya lebih menggunakan
LKPD mungkin Ibu, LKPD, karena kalau proyektor mungkin itu karena tidak banyak di sekolah kita ini, karena waktu itu kebetulan ada pelatihan yang memakai, maka saya pakai LKPD saja. Iya, pakai LKPD. Oke, Bu. Jadi media pembelajaran yang akan digunakan itu adalah LKPD. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Barangkali harinya apa, waktunya kapan, kemudiannya jam berapa dalam proses pembelajaran kita? Rencananya karena jadwal saya tadi hari Senin itu 12 TAP, saya masuk setelah upacara Bu, itu jam yang 23 ya, Ya, oke. Berarti nanti di hari Senin ya Bu ya, hari Senin di kelas 12 TAP di jam kedua dan ketiga setelah upacara bendera. Iya. Baik, oke Bu Susi. Nah dari situ kami juga akan menginformasikan kepada Bu Susi bahwa kita akan melaksanakan supervisi kelas ya. Kemudian kami akan mencatat atau melihat apa saja yang terjadi di dalam kelasnya nanti. Nah setelah itu kita juga akan melakukan percakapan setelah observasi kelas yang dinamakan dengan pasca observasi, dan juga akan ditemani oleh Ibu PP ya. Pada kali ini PP saya itu adalah namanya Ibu Mary SPD, maka beliau akan mendampingi kita dan juga akan memberikan masukan-masukan kepada kita di dalam proses pasca observasi ini. Nah yang terakhir Ibu Susi, apa yang didapat Ibu Susi dari percakapan kita kali ini? Terima kasih. Dengan adanya percakapan pra observasi ini, maka nanti waktu mengajar, waktu Ibu akan melihat observasi waktu saya mengajar, nanti saya lebih siap, kemudian dan saya lebih terarah, dan kemudian saya juga akan, kalau ada yang lebih kurang lagi, saya akan lebih mempersiapkan diri saya untuk mengajarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan ada percakapan kita ini, saya mendapatkan masukan-masukan dari Ibu, apa-apa yang harus saya persiapkan yang belum tergambar di dalam RPP saya. Oke. Terima kasih untuk ya. Terima kasih Bu Susi. Jadi pada intinya Ibu Susi dengan adanya percakapan kita pada siang hari ini, maka Ibu Susi akan lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran nanti di kelas. Kemudian juga mendapatkan gambaran dari percakapan kita nanti apa yang perlu kita siapkan nanti ya. Nah, oke Bu Susi, terima kasih banyak atas waktunya kepada kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita tuju yang telah kita cakapkan pada kali ini itu bisa kita realisasikan nanti ya Bu Susi. Nah jadi Ibu Susi akan lebih siap lagi dalam proses perencanaan pembelajarannya nanti, dan nanti di dalam kelas juga akan terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Susi. Ya, sama-sama Ibu. Oke, anak-anak semua sudah siap semuanya? Oke, anak-anak, setelah kita berdiskusi, berarti kelompok yang akan menampilkan untuk kelompok yang akan membimbing kita adalah kelompok yang pertama. Oke, anak-anak, setelah kita berdiskusi, berarti kelompok bisa dia menemukan sendiri, mungkin dia yang akan menerangkan. Nah, kelompok yang pertama nanti kita bertanya kepada kelompok satu. Ya, kamu boleh menanyakan pertanyaan nanti ke kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan
Lailatul Fitri, Zara Valeri, Arif Maulana, Isa Ramadhani, Jihad Salim dari Fadil Veradika. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Selektif adalah sikap yang sudah sepatutnya memilih perkembangan iptek yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sikap selektif dalam menghadapi final iptek yaitu berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi. 2. Menegakkan supremasi. Apa saja sikap selektif yang digunakan untuk menyaring kemajuan iptek adalah sila Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima. Salah satu sila Pancasila yaitu sila pertama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hanya itulah diskusi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah contoh sikap selektif berdasarkan Pancasila? Mana yang baik? Jadi kelompok 2 salah satu pertanyaannya dia tadi 5. Pertanyaan yang pertama adalah apa contoh sikap selektif yang berdasarkan sila ketuhanan yang maha esa? Coba kelompok 1 boleh kelompok 3 coba disebutkan juga berdasarkan tadi yang sudah didiskusikan, sudah dijelaskan apa tadi. Silakan kelompok 1 kita dengarkan dulu apa jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mengenai sila pertama ketuhanan yang maha esa. Saya dari kelompok 3 dalam jawaban beberapa tindakan yang bisa dilakukan sikap selektif dilakukan oleh Malaysia. Ada beberapa tindakan seperti membantu terjadinya dialog antaragama, merawat lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sekian jawaban saya. Diskusi kali ini kita cukupkan di sini. Sekarang lagi kita akan merefleksi dan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, diskusi kali ini kita cukupkan di sini. Sekarang lagi kita akan merefleksi dan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita. Kita hari ini sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama kita harus tahu apa itu sikap selektif. Sikap selektif adalah sikap kita untuk memilih, ya kan? Memilih, memilah
konstitusi. Iya, konstitusi kita apa? Apa undang-undang dasar kita namanya? Iya, undang-undang dasar 1945. Jadi kita sesuaikan setiap undang-undang kita ini harus disesuaikan dengan Pancasila dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh, simbol HP. Di dalam HP itu banyak sekali perkembangan. Nah, kalau aplikasi HP ini saya klik sesuai tak dengan sila Pancasila? Contoh, aplikasi itu pornografi sesuai tak dengan sila Pancasila? Kita lihat sila pertama, itu ketuhanan yang merasa tentang agama dan ketuhanan. Sesuai tak dengan agama saya lihat ini. Dilihat situs apa lagi LGBT sesuai tak dengan agama dan kepribadian bangsa saya? Nah, itu namanya sikap Oke, paham itu Anda? Jadi untuk hari ini inilah kesimpulan kata jadi. Sekarang ibu lupa bawa kertas kecil-kecil dulu. Sekarang ambil kertas lembar buku kamu. Silakan masing-masing bikin selembar buku kertas lembar. Sekarang kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kamu dengan materi pelajaran hari ini? Apakah kamu merasa senang? Apakah kamu merasa puas dengan metode atau dengan teknik pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini? Itu yang kamu buat. Silakan. Itu yang pertama ya. Apakah kamu merasa senang dengan sistem belajar seperti itu? Kalau kamu tidak, masing-masing. Yang kedua, apakah kamu paham mengerti dengan pelajaran kita hari ini? Apakah teknik pembelajaran kita hari ini kamu merasa senang atau merasa puas dengan teknik pelajaran yang digunakan sekarang ini? Pertama. Yang kedua, apakah kamu memahami dan mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Dengan bahagia. Silakan buat. Iya. Nah, sudah nah, sekarang kesimpulan ke depan. Tugas di rumah itu perlu depan, gimana ditulis? Ditulis. Apa? Tugas di rumah, minggu depan, kerjakan latihan. Halaman 147 dan 150. Kerjakan latihan halaman 147 sampai 150. Oke, semuanya Nanda. 50. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan karena waktu sudah habis dan kita mau istirahat lagi. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas menurut tugas, boleh kamu tanyakan langsung kepada ibu atau lewat WA. Jadi tugasnya paling lambat minggu depan. Tadi sudah selesai. Jangan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sofiani, CGP Angkatan 9.
dari SMK Negeri 1 Gubuk, Kabupaten Limpopo Kota, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Susilawati, guru PPKN SMK Negeri 1 Gubuk, dan juga akan ditemani oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu Mary SPD. Baiklah, Ibu Susi, Assalamualaikum Ibu Susi, Ibu Mary, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabarnya baik Ibu Susi. Baiklah Ibu Susi, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Susi terkait jalannya proses supervisi di kelas pada saat melakukan pembelajaran di kelas kemarin. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Susi lakukan di kelas, apakah sudah berjalan dengan baik ataukah belum, ya Bu Susi ya. Nah, oke. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan atau yang kami ingin tanyakan kepada Ibu Susi. Misalkan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Susi terkait dengan jalannya supervisi di kelas kita dulu yang sudah kita lakukan? Baiklah Ibu Sofi, waktu dulu Ibu kan sudah masuk dalam kelas saya untuk melaksanakan supervisi kelas, karena Ibu akan melihat saya melaksanakan pembelajaran yang sudah sesuai dengan modul ajar atau FPP yang saya buat. Nah, perasaan saya waktu itu pertama agak tegang, karena mungkin sudah lama ya tidak ada guru atau tema sejawat yang melihat saya mengajar melakukan supervisi ke dalam kelas. Nah, itu membuat saya awal tegang apa yang pertama saya lakukan, padahal itu kan biasa kita lakukan, tapi karena ada yang menilai kita, supervisi kita itu tegang, kemudian akhirnya terbiasa juga. Iya, itu tegang, kemudian agak takut sedikit, kemudian tapi akhirnya bisa dicairkan juga karena dekat Ibu ada memberi motivasi, kemudian akhirnya saya juga bisa santai dan enjoy, bisa melakukan pembelajaran dengan biasanya. Itu mungkin yang bisa saya rasakan waktu melakukan supervisi itu. Oke, Bu Susi, artinya itu biasa ya, lumrah, ada awalnya kita tegang, kemudian akhirnya karena kita itu adalah bisa melaksanakan dengan baik dan kita punya persiapan di rumah, akhirnya bisa jalan dengan lancar. Oke, adalah ya Bu Susi, yang pertanyaan saya kedua, bisakah Ibu Susi ceritakan tentang area pengembangan yang kita rencanakan kemarin dengan pada saat kita setelah melaksanakannya, ya, kira-kira langkah-langkahnya bagaimana, ya, kemudian apakah itu sudah terlaksana dengan baik, nah, atau areanya ya pengembangannya itu di mana, apakah sesuai dengan perencanaan kita yang kemarin? Jadi maksud Ibu pengembangan metode pembelajarannya kah atau bagaimana Bu? Kemarin waktu kita observasi, kita kan bahasanya Bu Susi mengatakan pada kami bahasanya area pengembangan itu adalah di bidang pengetahuan. Ya. Nah, bisa mungkin Mbak Ibu ceritakan tentang area pengembangan tersebut. Iya, yang pernah observasi saya mengatakan bahwa nanti waktu pelaksanaan pembelajaran saya lebih mengembangkan ke arah pengetahuan. Nah, kita tahu bahwa kalau sudah tingkat SLTA, SMK kan SLTA Bu. Jadi kita mungkin kalau masalah kognitif ya juga harus dikembangkan, tapi mungkin lebih ke pengetahuannya lagi. Nah, kendala-kendala yang saya hadapi di dalam pengembangan pengetahuan ini, saya berprasangka atau berprediksi bahwa kalau sudah tingkat SLTA ini, saya rasa pengetahuannya tentang pembelajaran PKN itu kan sudah berulang-ulang, saya rasa sudah lebih agak dalam, sudah lebih dasar-dasarnya sudah saya anggap mereka sudah mengetahui dasar-dasarnya. Tapi setelah kita lihat, kita adakan
mengerjakan pretestnya, kiranya anak dasar-dasar pembelajaran yang ingin saya sampaikan waktu itu kan pembelajaran kita temanya atau KD-nya itu tentang masalah pengaruh peningkatan pengaruh pengajuan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, saya rasa itu anak sudah tahu saja dasar-dasarnya, tapi kenyataan setelah pretest kemudian saya melihat akhirnya anak belum tahu. Nah, belum tahu. Jadi terpaksa saya merombak lagi langkah-langkah yang mau saya sampaikan. Akhirnya waktu yang saya gunakan kurang cukup lagi untuk menyampaikan materi yang seharusnya yang materi langsung ke materi isi saja, apa yang materi yang harus dipelajari itu saja. Tapi saya juga harus mengawali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar dan pendahulu supaya anak ada nyambung. Mungkin itu kendala saya. Jadi saya rasa itu kendala kenapa anak apakah mereka sudah lupa dengan pelajaran kelas 1, kelas 2, padahal itu sudah ada. Yang di kelas itu pendalaman, itu yang saya paham, yang kendala saya, Bu. Ya, jadi itu artinya bahasanya Ibu Susi itu area pengembangan itu adalah di bidang pengetahuan. Iya. Bidang pengetahuan. Jadi intinya itu adalah bagaimana anak paham dengan konsep-konsep yang Ibu berikan, kan Iya, ya. iya. Contohnya misalkan dalam hal pengaruh apa tadi yang Pengaruh kalau tidak salah dalam itu bidang ITEK, kemajuan ITEK, kan gitu ya. dalam Jadi bidang itu. Nah, jadi informasi. namun di dalam pelaksanaannya karena ada beberapa hal kendala-kendala yang disampaikan oleh Ibu Susi, akhirnya memakan waktu yang lama sehingga waktunya agak sedikit ya, terasa sedikit. Lalu kira-kira apa langkah-langkah yang bisa Ibu Susi bisa lakukan ke depannya sehingga Ibu Susi bisa ambil pembelajaran dari itu, dari kendala-kendala yang Ibu Susi hadapi pada waktu itu? Iya, masalah waktu. Kemudian saya harus menerangkan kan itu Ibu ya. Jadi itulah yang saya masalah oleh saya, gimana caranya anak-anak itu bisa dia termotivasi untuk belajar. Kadang-kadang saya lihat motivasi belajar anak itu kurang, Bu. Jadi kemarin sebelum kita masuk topik itu kan anak kita suruh membaca, kemudian kita nanti berdiskusi. Anak sudah saya kasih bahan, kemudian anak sudah siap dengan bahannya, kemudian kita langsung diskusikan. Kita tidak perlu lagi mengarahkan, tidak perlu lagi menerangkan. Jadi kita sesuai dengan RPP kita, waktunya pas. Tapi kadang anak-anak kita dalam kelas itu, saya rasa itu motivasi belajar tidak ada. Disuruh bikin bahan di rumah, dia tidak. Akhirnya bagaimana cara melaksanakan diskusi, itu yang jadi kendala oleh saya, Bu. Jadi mungkin apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan, itu mungkin kendala saya, Bu. Bagaimana itu nanti kira-kiranya gitu kan, apa yang salah dengan saya, apa yang harus saya lakukan supaya termotivasi anak itu untuk belajar. Itu mungkin langkah-langkah yang saya lakukan itu belum sesuai mungkin. Tidak memotivasi anak, mungkin anak tidak termotivasi mungkin dengan metode pembelajaran atau pendekatan yang saya lakukan mungkin. Ya kalau tidak salah itu waktu kita pra-observasi dan juga dalam hal pelaksanaan observasi kelas itu kan kita kalau tidak salah itu strategi yang bisa pilih itu adalah discovery learning. Discovery learning. Kemudian pada waktu itu mungkin di dalam pelaksanaan itu mungkin cintaknya belum masuk ke semuanya, ya itu salah satu. Kemudian barangkali kalau kami lihat kemarin itu dalam sudah ada sebetulnya yang menjadi hal positif di situ. Contohnya saja ibu sudah membagi anak sesuai dengan gaya belajar anak. Ibu sudah membagi anak sesuai dengan gaya belajar mereka, ya kan? Kemudian mungkin yang perlu kita rubah, mungkin yang kita perbaiki atau yang kita tingkatkan di situ adalah diferensiasinya itu lagi. Kemudian mungkin kompetensi sosial emosional yang mungkin perlu kita mindfulness ataupun ice breaking. Nah sehingga nanti kalau mereka sudah kita bawa kembali kepada kita fokuskan pemikirannya, mungkin itu bisa kita laksanakan. Itu mungkin ya khususnya kalau kita motivasi kalau yang menjadi permasalahan di sini. Nah
Nah, jadi itu mungkin kalau begini Iya Bu, mungkin iya itu terima kasih ya Bu. Berarti saya masih sudah ingat. ya. Saya sudah ingat bahwa di pas observasi kan metode yang saya lakukan di Super Learning. Nah, mungkin saya ingat tuh ada beberapa langkah-langkah yang mungkin tidak nampak ya, kurang. Jadi anak kurang termotivasi. Kemudian lagi sesuai dengan pembelajaran kita untuk memfokuskan anak, kita harus mengasih motivasi dulu. Di awal tuh kita kasih motivasi. Mungkin itu yang mungkin teringat oleh saya Bu. Mungkin itu setelah Ibu mengingatkan saya begini seharusnya saya teringat itu yang kurang mungkin oleh saya mungkin. Jadi mungkin nanti selanjutnya supaya anak termotivasi lebih, dia kalau termotivasi itu senang dia belajar dengan kita, ada keinginan yang lebih luas buat belajar dengan kita. Mungkin saya mungkin memberikan motivasi anak tuh awal-awal supaya dia fokus melakukan ice breaking atau tadi Bu itu mindfulness itu kan. Jadi anak fokus dengan pembelajarannya dan termotivasi. Mungkin terima kasih. Mungkin itu tidak ingat saya mindfulnessnya tidak ada ya Bu ya. Anak sudah istirahat, kemudian dia sudah gara-gara panas, hari sudah panas. Jadi mungkin saya langsung kasih materi-materi, akhirnya anak tuh nggak termotivasi, malas dia, akhirnya tidak fokus. Seharusnya saya melakukan mindfulness atau speaking supaya anak fokus. Mungkin ya itu mungkinnya Bu. Jadi saya dapat solusinya, saya harus lebih nanti melihat situasi. Kalau siang harus dikasih ini dulu anaknya. Ya itu mungkin saya sudah bisa solusinya. Ya, berarti Ibu Susi sudah menemukan jawaban dari kendala yang agak minta. Nah, kira-kira kapan Bu Susi akan merealisasikan rencana atau langkah-langkah Bu Susi berikutnya itu? Ya Bu, karena sekarang kan kita sedang ujian ya Bu ya, ujian tengah semester. Nah kemudian kita mau ke lagi ke pesantren Ramadan. Mungkin kita saya akan melaksanakan setelah Lebaran ini. Kan cepat sebulan lagi karena kita tidak belajar sekarang. Nah langkah-langkah itu akan saya praktekkan. Mudah-mudahan anak lebih termotivasi dan fokus lagi mengikuti pembelajaran dengan saya Bu. Oke, nah berarti kegiatan kita Ibu Susi itu nanti akan dilaksanakan setelah mulai pembelajaran ini setelah Lebaran. Oke, Ibu Susi, terima kasih di percakapan kita pada kali ini ya Bu Susi ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi lah bagi kita buat baik untuk Bu Susi ataupun saya sendiri, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan baik. Baiklah Ibu Susi, tapi sebelum kita tutup percakapan kita ini, kita minta dulu umpan balik dari PP kami ya. Terima kasih Bu Sufiani. Menyenangkan sekali mendengar Ibu berdua melaksanakan supervisi berbasis praktek coaching ya. Mungkin di awal tadi agak terlupa menyebutkan tujuan ya. Mungkin itu, tapi di akhir endingnya langkah-langkah step-stepnya bagus. Jadi dengan praktek coaching ini pelaksanaan supervisi berarti Ibu Sufiani dapat tadi bisa menggali apa sih yang perlu dikembangkan dari Bu Susi lagi. Bu Susi juga membawa Bu Susi bisa melihat di mana sih letak-letak kelemahannya dan apa hal yang harus diperbaiki di masa depan. Jadi saya rasa kalau dalam tahapan penilaian mungkin pertemuan hampir sempurna ini. Cuma mungkin tadi karena di awal agak tegang sedikit sehingga tujuannya udah disebutkan tapi berbalik bukan di awal lebih. Nah jadi udah bagus sekali. Dan Bu Susi juga bagaimana perasaannya Bu Susi setelah melaksanakan coaching ini? Terima kasih. Akhirnya saya menjadi ada masukan dan merasa senang. Jadi ada langkah-langkah baru yang akan saya laksanakan supaya masalah yang saya hadapi dalam kelas itu kurang memotivasi anak dan kurang anak fokus, akhirnya dapat solusinya. Terima kasih yang sudah membukakan jalan, membukakan pikiran-pikiran oleh Ibu Sufiani kepada saya, sehingga saya timbul, oh iya ya ini selama ini kekurangan saya dan kekurangan saya gitu kan. Jadi Ibu Sofi membukakan jalan saja, mengingatkan apa yang saya kerjakan, akhirnya teringat oleh saya bahwa memang itulah kelemahan saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa melaksanakan apa yang tadi yang kita bicarakan, itu saran atau solusi yang boleh dapat itu menggunakan
ice breaking, kemudian mindfulness-nya di awal supaya anak fokus. Yaitu perasaan saya menjadi semakin senang dan terbukalah cakrawala saya. Memang saya harus melakukan itu. Terima kasih kepada Ibu Sofi dan kepada Ibu PT. Jadi kita berharap Ibu Susi ya, sebenarnya untuk pelaksanaan supervisi selama ini kan itu menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi guru. Takut dalam pelaksanaan supervisi, kita merasa diintimidasi, kita merasa dihakimi ketika langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak sesuai. Tapi dengan praktek supervisi berbasis coaching, di sini kita melakukan refleksi, bukan lagi penghakiman. Refleksi bagaimana kita harus memperbaiki diri kita sendiri dengan menyadari kelemahan kita dengan hal seperti itu. Jadi untuk besok kita berharap supervisi ini menjadi langkah utama bagi perbaikan pendidikan di Indonesia, dengan guru-guru menyadari dan memahami hal-hal apa yang perlu dia kembangkan dari kemampuannya sendiri, dan sebetulnya nilai positif mereka masing-masing itu juga perlu dikembangkan. Mungkin demikian Bu Sofi, terima kasih sekali untuk percakapannya yang sangat luar biasa. Saya berharap Ibu akan menjadi seorang guru penggerak yang mampu membawa pendidikan kita nantinya menjadi pendidikan yang luar biasa, terutama di kabupaten maupun kota. Oke, terima kasih Bu Sofi. Ya, terima kasih kembali Ibu Mary, dan terima kasih juga kepada Ibu Susi yang telah bersedia untuk melakukan percakapan pasca observasi pada tadi. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi kami.